seluruh teman-teman bidang yang menangani bidang sister dan BKD. Yang saya hormati Ibu, Bapak, teman-teman dari Subdirektorat Sumber Daya Universitas Negeri Surabaya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada kita. Pertama-tama, Bapak Rektor menyampaikan salam pada Bapak Ibu sekalian, karena beliau hari ini, 3 hari ini, mulai kemarin, hari ini, dan besok, ada kegiatan dengan pimpinan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang mungkin waktu beliau sudah sangat terbatas. Karena itu beliau menugaskan kepada saya untuk menyampaikan salam kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, khusus hari ini kita akan dipandu oleh teman-teman Direktorat Sumber Daya terkait dengan sister yang terbaru, ya, terkait dengan aturan-aturan, terkait dengan sistem yang ada. Karena itu mohon nanti mohon izin untuk mencermati, mungkin ada perubahan-perubahan atau ada kebijakan-kebijakan baru yang disampaikan. Saya juga sambil ikut mengamati gitu, karena teman-teman sumber daya yang lebih paham tentang aturan-aturan yang terkait. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan waktu, terkait dengan timing atau batas waktu tentang pengunggahan dan lain sebagainya. Biasanya kita itu juga diketati oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh kementerian. Jadi mohon nanti tentang waktu, aturan waktu mohon disampaikan oleh teman-teman sumber daya untuk mencermati bagaimana agar kita juga tidak terlambat begitu, ya. Yang berikutnya yang sedang kemarin, mohon maaf, yang sedang agak ramai adalah tentang pengumuman penerimaan dan seleksi dosen tetap nasional selingkuh UNESA. Itu mungkin ada teman-teman yang nanti menanyakan. Ini memang kebijakan sementara, bukan sementara, ya, kebijakan awal gitu, ya, yang ingin ditempuh oleh Pak Rektor terkait dengan jumlah mahasiswa, kapasitas-kapasitas lain, waktu dan sebagainya sedang kita olah. Jadi untuk termin awal itu Pak Rektor meluncurkan seperti yang surat dikeluarkan oleh Direktorat Sumber Daya. Nanti mungkin akan ada perkembangan-perkembangan lagi yang dinamis gitu, ya. Saya kira teman-teman juga mungkin mencermati saja, karena perkembangan-perkembangan ini juga disesuaikan dengan kebijakan baru. Kemarin Pak WR1 mendapat informasi bahwa untuk pengangkatan dosen tetap nasional yang akan datang akan ada wadah baru lagi gitu. Ini sedang kita cermati dengan Direktorat Perencanaan, termasuk bagaimana penganggaran gaji, saku, dan lain sebagainya. Kemarin saya dapat informasi dari Pak WR1 bahwa akan ada wadah baru tentang hal itu. Monggo kita cermati bersama-sama. Semua perubahan saya kira tidak ada yang tidak mungkin ada terjadi perubahan dalam waktu yang cepat dan singkat. Ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya juga mohon maaf, ini sedang dalam perjalanan menuju Universitas Mula Warman karena ada kegiatan forum WR2 di Universitas Mula Warman. Sementara saya juga dalam waktu yang sama juga ada pemisahan barang milik negara, untuk nilai kekayaan awal UNESA PTNBH. Ini segera saya bergabung dengan Zoom sebelah dengan jam yang sama. Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali lagi, mungkin agak tergesa-gesa. Yang penting kita semua tetap semangat untuk mengawal UNESA satu langkah di depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak WR2. Hati-hati di jalan Bapak. Semoga sampai dan tujuan dengan selamat. Amin. Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu acara penyampaian materi sosialisasi sister beban kerja dosen tahun 2023 yang terhormat Kasubdit Sumber Daya Manusia Bapak Muhammad Sultan Arifin, SPD MPD, kami persilahkan. Terima kasih Mas Rahman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, para dekan, para wakil dekan, para kepala kantor, kepala seksi bidang 2 fakultas,
operator BKD, dan para dosen semuanya. Dan tidak lupa juga para asesor sister BKD yang dimiliki UNESA. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita selamat kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa menyosialisasikan sister BKD semester genap 2022-2023. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu semua bahwa sister BKD ini sebenarnya sudah kita lalui bersama semester 2 semester yang lalu, ini semester yang ketiga sudah kita lewati. Namun sampai saat ini masih ada perubahan-perubahan karena ini baru ada perubahan. Yang pertama kita mencoba-coba, yang kedua ternyata kita juga masih ada kendala, yang ketiga ini juga masih ada kendala di sana sini. Perlu kami sampaikan bahwa sister ini dikelola oleh kementerian sehingga kita hanya bisa menjalankan, menggunakan bila ada kendala atau trouble itu kita juga melaporkan kepada kementerian, sehingga kami juga menunggu bila ada sesuatu yang tidak bisa digunakan, itu kami menunggu dari kementerian juga, kita hanya bisa melaporkan. Perlu kami sampaikan juga bahwa kegiatan pada pagi hari ini luar biasa supportnya Pak WR2 dan Direktur Sumber Daya, teman-teman dari PPTI dan Prof. Slamet, teman-teman dari akademik. Memang sister ini tidak melulu, sister BKD ini tidak melulu bisa dikelola langsung oleh di teman-teman SDM. Ini melibatkan ada PPTI, ada akademik. Sehingga pada pagi hari ini nanti mungkin ada beberapa materi juga yang akan disampaikan dari tim akademik dan tim PPTI, sehingga untuk menyupport sister BKD ini biar semester genap ini diberi kelancaran dan kesuksesan, dan Bapak Ibu semua dapat menikmati Serdos di bulan berikutnya. Perlu kami sampaikan bahwa ini semua kami dalam waktu 1 bulan ini, di bulan Juli ini saya minta untuk Bapak Ibu segera menuntaskan sesuai jadwal yang sudah kami kirimkan ke Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu di bulan Agustus itu benar-benar sudah tuntas. Ini sehingga Serdos Bapak Ibu itu tidak terlalu lama tidak terbayarkan, sehingga itu memang tujuan kami segera membantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan sosial sister BKD pada semester genap ini. Bapak Ibu, ini mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa dengan mengisi sister. Ini hanya kami ada beberapa sister yang ada perubahan, tapi nggak terlalu banyak, tapi perlu kami sampaikan juga. Yang pertama, Mbak, untuk Bapak Ibu yang ditunjuk sebagai asesor, alhamdulillah di UNESA ini di UNESA ini 212. Luar biasa, UNESA sudah memiliki asesor. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebenarnya bisa lebih dari jumlah itu, namun Bapak Ibu terakhir ada penyegaran, itu ada beberapa yang belum bisa bergabung, sehingga Bapak Ibu aktif tapi belum bisa dikasih tugas di dalam mengasesori BKD pada semester ini. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa tugas dari asesor itu memang cukup, yang sekarang ini tantangannya cukup besar, karena asesor ini semua larinya nanti ke sister PAK. Nah, dari Bapak Ibu benar-benar sekarang ini asesor Bapak Ibu yang disandang asesor Bapak Ibu itu asesor nasional, bukan hanya di lingkup UNESA tapi memegang sertifikat asesor nasional, sehingga Bapak Ibu itu bisa diklaim oleh untuk diminta untuk memberikan asesor ke perguruan tinggi yang ada di perguruan tinggi lainnya, sehingga Bapak Ibu sudah harus siap untuk itu, dan kami juga sedang menyusun SBU-nya, ketentuannya, bagaimana Bapak Ibu itu mendapatkan penghargaan dari kerja sebagai asesor BKD, khususnya yang
mengaksesori di luar UNESA. Kalau dalam UNESA sudah dinaungi oleh Saku sehingga Bapak Ibu bisa diklaim di situ. Perlu kami sampaikan juga bahwa untuk asesor BKD, Bapak Ibu ini sekarang pemetaannya persis sama pemetaannya sebagai asesor PAK. Sehingga Bapak Ibu ini sudah tidak sudah di operator itu muncul dosen bernama A ini akan diasesori siapa saja, itu akan muncul rumpun ilmunya, golongan dan jabatannya, sehingga pada BKD kali ini sudah tidak seperti BKD sebelumnya. Itu dapat istilahnya kalau dulu dengan jabatan yang sama itu bahkan jabatan yang di bawahnya itu masih bisa menilai jabatan yang di atasnya. Tapi kalau sekarang ini di sistem sudah tidak bisa lagi. Di sistem sudah bahkan jabatan yang sama, pendidikannya berbeda, itu pun tidak akan bisa diplotting. Sehingga Bapak Ibu kami sampaikan lagi, nanti itu asesor ini seluruh yang ada di UNESA ini akan masuk. Contohnya nama si A, asesornya akan muncul di situ, asesornya ini. Ini pun bila nanti ternyata Bapak Ibu itu silangan dengan asesor yang lain, itu tidak akan muncul. Bahkan nanti kalau Bapak ini, tapi ini untuk berlaku yang asisten ahli, lektor dan lektor kepala. Lektor kepala ini masih menggunakan. Tapi yang GB, yang status asesornya GB ini memiliki ini agak diberi kebebasan bisa menilai biarpun golongannya berbeda. Terus Bapak Ibu yang kami hormati, dalam asesor ini memang sudah diplotting dari sana sehingga Bapak Ibu nanti tidak seperti dulu lagi. Kalau dari prodi ini nanti ngasesori prodi ini sudah sekarang itu wilayahnya wilayah asesor UNESA. Sudah UNESA, jadi Bapak Ibu nanti kalau memang bisa diplotting oleh asesor di prodi sendiri itu memang kalau masih mencukupi bisa. Kalau sudah berlebih akan ngambil asesor yang lain. Tolong Bapak Ibu nanti jangan menyalahkan pimpinan yang ada di fakultas. Kalau kok saya asesornya ini, saya tidak bisa. Ibu ini sudah mulai berlatih bahwa asesor ini sudah asesor yang diasesori oleh nasional khususnya yang dari UNESA. Itu terus Bapak Ibu laporan BKD ini kan per semester per semester ini ada setiap akhir semester akan dilakukan pelaporan BKD untuk berikutnya. Dan tolong Bapak Ibu bagi ini untuk asesor kan, asesor nanti mungkin sudah ada kami buatkan SBU-nya nanti akredit bagi Bapak Ibu yang mengasesori di luar. Contohnya asisten ahli ini mungkin tarifnya begini. Nanti yang lektor tarifnya sudah kita tentukan dan Bapak Ibu kami sampaikan juga bahwa asesor semua nanti penugasannya dari UNESA, dari pusat. Tidak lagi disurat-tugasi oleh fakultas masing-masing. Semua nanti muaranya permintaan dari perguruan tinggi yang ada di luar, muaranya ada di rektor, kepadanya rektor. Setelah itu kami memberikan surat tugas ke Bapak Ibu sebagai asesor di luar. Ini akan terdata dengan baik dan ketentuan untuk tarif dan non ini masih dibahas di SBU UNESA sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan jerih payahnya sudah ditentukan. Itu untuk mengontrol karena ini hampir semua dosen yang ada di fakultas-fakultas di UNESA ini menjadi asesor di luar. Terus saya sampaikan lagi bahwa pemilihan asesor juga memilih pangkat minimal setara. Ini kalau lektor itu bisa menilai karena lektor ini bisa jadi asesor. Lektor ini kan syaratnya kan lektor yang sudah doktor ini bisa menjadi asesor. Tapi kalau guru besar ini kan sudah doktor, ini sudah
doktor dengan guru besar sudah bebas melakukan penilaian yang lainnya. Tapi nanti kalau profesor, nanti penilainya juga sesama profesor. Kalau semester dulu kan masih bisa lektor kepala, yang penting asesor bisa menilai GB. Kalau sekarang sudah tidak bisa lagi, sehingga nanti karena penyebaran asesor ini tidak merata di semua fakultas, nanti mungkin Bapak Ibu mulai sekarang sudah berlatih, jadi Bapak Ibu bisa diasesori dari profesor yang ada di luar fakultas atau prodinya Bapak Ibu semua. Lanjut. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu akan sampaikan bahwa semua dosen UNESA yang sudah ber-NIDN itu wajib mengisi Sister BKD, biarpun belum sertifikasi dosen, wajib. Karena semua nanti lihat ke depannya, ini PAK-nya itu semua juga ngambil dari BKD. Nanti akan disampaikan Pak Joko untuk sistem pengisiannya. Dan di sini Pan RB nomor 1 tahun 2023, ini ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang dosen yang masih menjabat asisten ahli dan lektor. Ini paling sedikit 1 buku ajar atau buku teks atau buku publikasi ilmiah. Ini kewajiban asisten ahli atau lektor. Paling sedikit 1 buku ajar, buku teks, karya ilmiah, yang diterbitkan di Jurnal Nasional Proceeding Nasional. Atau 1 karya monumental lainnya, atau 1 karya terapan. Ini ya, ini yang khusus untuk asisten ahli dan lektor. Selanjutnya, ini untuk penegasan karya ilmiahnya. Ini yaitu proceeding internasional bereputasi terindeks pada Simago dan Scopus ya. Dinilai sama dengan jurnal internasional terindeks basis data internasional. Dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban khususnya, yaitu lektor kepala paling sedikit 1 artikel, profesor paling sedikit 3 artikel dan 1 buku ajar atau buku referensi. Nah, ini perlu yang profesor, ini perlu sekali untuk segera mencukupi karena permintaannya juga tinggi sekali, kewajiban khususnya juga luar biasa. Next. Untuk lektor kepala, paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Nasional Terakreditasi. Dipertegas di sini ada paling sedikit 3 itu karya ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Nasional paling peringkat 1 atau 2. Sedangkan karya ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Nasional Terakreditasi peringkat 3 dan 6 dapat digunakan kewajiban khusus bagi jabatan fungsional asisten ahli dan lektor kepala. Ini sesuai POPKD 2021 ya. Terus ini kewajiban untuk guru besar. Ini memang Bapak Ibu ini masih mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah guru besar ini kan karyanya sudah banyak. Saya kira sudah tidak ada masalah lagi. Ini paling penting yaitu 1 buku ajar atau buku referensi, 3 karya ilmiah yang terbitkan jurnal internasional terindeks basis data internasional. Ini Simago atau Scopus paling tidak. Ini yang grup besar. Lanjut. Ini perlu kami sampaikan juga pada Sister BKD pada semester ini. Mungkin ada beberapa poin yang masih jadi kendala dari kami. Ini ada beberapa dosen yang belum muncul semester genapnya 2022-2023. Ini sudah kami komunikasikan dengan pihak kementerian di Biro SDM bahwa Bapak Ibu ini karena apa ternyata setelah dianalisa ada pergeseran home base yang dilakukan sebelum sinkron oleh kementerian, sehingga pemindahan home base ini hampir semua yang berpindah home base di tengah-tengah semester ini terjadi kendala dalam penyinkronan di Sister BKD yang untuk semester ini. Ini tolong yang masih bersabar, kami sedang berkomunikasi terus dengan teman-teman kementerian karena aplikasi ini saya sampaikan bahwa aplikasi ini masih semua dikendalikan oleh pihak kementerian. Yang kedua, ada jumlah SKS pada mata kuliah yang masih 0. Nah, ini perlu kami sampaikan untuk Bapak Ibu
Kaprodi untuk kedepannya bahwa untuk setting di Siakadu, tolong jangan yang masih SKS-nya belum ada kejelasan, jangan dimasukkan 0. Ini jadi masalah sampai sekarang, sehingga Bapak Ibu di awal itu sudah ada Bapak Ibu Kaprodi sudah ada planning bahwa nanti mata kuliah ini SKS-nya berapa, isiannya harus sudah dari awal memang harus karena setelah di-upload di Siakadu terus ada sinkron, ini terjadi kalau 0 akhirnya di Sister BKD akan menjadi masalah, sehingga biarpun nanti di tengah semester sudah diisi, ini jadi masalah. Ya ini mungkin bagian kami sedang berkomunikasi terus dengan teman-teman dari kementerian untuk segera Bapak Ibu yang masih semesternya belum muncul, SKS-nya masih 0. Nah ini kan. Dan mungkin teman-teman dari PPTI sudah melakukan perbaikan data sehingga nanti di Siakadu ini kalau SKS-nya belum terisi oleh Kaprodi tidak akan bisa diunggah ke PDDikti, sehingga Bapak Ibu tidak akan muncul. Itu mungkin dari kami, nanti mungkin kita perbanyak diskusi kendala-kendala apa, dan nanti mungkin yang satu lagi akan disampaikan Mas Joko akan menyampaikan perubahan sister ini mungkin ke depan di bulan Agustus ini sudah kita menggunakan Sister Cloud, sehingga sister ini mungkin sebagai batu loncatan ke Sister Cloud, dan di masa-masa jeda ini akan disampaikan Pak Joko Sister Cloud-nya seperti apa teknisnya. Waktu dan tempat kami silakan Pak Joko, monggo. Baik, terima kasih Pak Sultan atas penjelasannya. Bapak Ibu, terkait perubahan Sister BKD di dalam entry data di BKD akan disampaikan oleh Kepala Seksi Pendidik kepada yang terhormat Bapak Joko Yulianto ST. Kami persilakan. Terima kasih Mas Rohman dan terima kasih Pak Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu. Mohon izin Pak WR2, Bapak Ibu Dekan di Fakultas yang ada di UNESA, para kepala kantor, para kepala seksi bidang 2, para operator BKD yang ada di fakultas, dan juga para Bapak Ibu dosen yang mengikuti Zoom ini. Mohon izin menyampaikan materi yang tadi sudah disampaikan Pak Sultan. Saya akan menyampaikan ke depan sister yang lama ini akan berpindah ke sister versi Cloud. Next, Mbak Tama, mulai. Monggo. Ya, ya. Bisa di anu ya. Sudah. Oke, Bapak Ibu mohon izin menyampaikan. Jadi tanggal 26 itu kami diundang oleh kementerian untuk melakukan sosialisasi Zoom yang rencananya sister itu akan berpindah ke sister Cloud. Nah, dari paparan ini saya mencoba menjelaskan. Jadi dari sister yang lama itu akan berpindah ke sister yang akan menjadi platform menjadi satu. Itu namanya Sister Cloud.
kendala-kendala apa yang selama ini kami alami ketika masih sister yang model lama itu, kita harus melakukan sinkron, jadi manual. Jadi sister itu ada sister UNESA dan sister di kementerian. Selama ini sister yang masih digunakan itu masih harus melakukan sinkron ketika ada beberapa data perbaruan, itu harus melakukan sinkron. Nah, nanti kalau akan berubah menjadi sister cloud, itu akan secara otomatis langsung secara real time. Jadi Bapak Ibu dosen ketika melakukan perubahan data, itu langsung masuk ke sister kementerian. Itu versi sister cloud yang akan berubah di kisaran bulan Agustus. Selama ini aplikasinya masih kita harus mensinkron untuk sinkron dengan yang kementerian. Pembaruan versi aplikasi. Permasalahan-permasalahan yang kami hadapi selama ini memang dari Bapak Ibu dosen ketika melakukan perubahan data, baik data pokok, data kepangkatan, Javung, itu harus melalui kami dulu dan harus kita validasi apakah data yang Bapak Ibu upload itu sudah benar. Kalau memang sudah benar, baru kita validasi dan akan kita sinkronkan ke kementerian. Nah, itu sister yang model lama. Nanti ketika akan berubah menjadi sister versi cloud, perubahan data yang akan dikirim oleh Bapak Ibu dosen itu langsung mengarah ke kementerian, yaitu langsung ke sister cloud. Garis besarnya itu. Next, Mbak Tama. Ya, di sini contoh langkah perbaikan sister berfokus pada perpindahan cloud. Nanti akan ada kayak notif ya, artinya nanti ketika Agustus sudah akan berubah cloud, itu akan Bapak Ibu diarahkan ke sister cloud dari sister yang lama, otomatis. Jadi masuknya bukan ke sister UNESA ICID nanti, jadi sister Kemendikbud Ya, Go wis, ID. dimatikan berarti. Next, Mbak Tama. Nah, ini beberapa clue-clue yang artinya setelah sister ini akan berpindah cloud untuk layanan BKD. Yang pertama, layanan BKD dosen dapat mengupdate BKD di sister masing-masing. Ini ketika sister ini masih, kita saat ini untuk semester genap, ini masih menggunakan sister yang versi lama, belum masuk ke cloud. Nah, pengisian tetap seperti biasa Bapak Ibu, jadi nggak usah khawatir, Bapak Ibu tetap melakukan pengisian, cuma memang setelah kami tracing dan laporan dari Bapak Ibu, ada beberapa Bapak Ibu dosen yang tadi disampaikan Pak Sultan, untuk setting semester genapnya tidak muncul, ya Pak Sultan, ya. Terus ada yang SKS-nya masih 0, nah itu kendala-kendala yang memang sudah kami tampung dan kami dengan Pak Sultan berkoordinasi dengan kementerian untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini dan mungkin mohon bersabar nih, karena kami juga melakukan komunikasi dengan kementerian. Untuk layanan Serdos, ketika nanti berubah sister cloud, yang kemungkinan ini kan gelombang 2 nggih, untuk Bapak Ibu dosen yang mungkin sudah harap-harap cemas ini, yang untuk gelombang 2, apakah akan masuk atau tidak, nanti kami juga menunggu dari kementerian. Info terakhir yang disampaikan ke kami itu bulan Agustus, nanti setelah sister versi cloud. Tapi tidak ada masalah terkait dengan pengisian data yang kemarin Bapak Ibu dosen yang sudah insya Allah yang sudah eligible, artinya beberapa tahapan yang sudah diisi termasuk BKD 2 tahun terakhir, terus PKDA, TKBI, dan AA pekertinya sudah terupload, insya Allah tinggal nunggu aja di periode gelombang 2. Perubahan data dosen pada BD Dikti itu artinya diberi batas akhir 2 Agustus ketika akan terjadi perpindahan dari sister
ke sister versi cloud. Nah, itu jadi mungkin kami selaku operator di universitas itu punya waktu terakhir tanggal 2 Agustus karena dia akan beralih ke sister versi cloud. Adapun ajuan PDD dari sister akan dilanjutkan ke sister versi cloud. Nah, kenapa dari kementerian kemarin untuk memastikan bahwa sister kami itu ada di versi 15 Mei. Itu harus dipastikan. Karena kalau kita tidak memakai yang versi 15 Mei, itu kemungkinan data tidak akan tertarik. Dan insya Allah sudah versi yang 15 Mei. Dan di bulan Juli ini kita juga sedang menunggu versi yang terbaru, update terbaru di bulan Juli. Nah, ini sedang menunggu update yang itu karena ini bagian dari jembatan untuk pengambilan data dari sister yang versi sekarang ini untuk pindah ke cloud supaya data-data dari Bapak Ibu dosen itu tetap terangkut ke versi cloud. Next, Mbak Tama. Nah, ini lini masa yang diberikan oleh kementerian. Jadi kemarin kami sudah menerima sosialisasi dari kementerian itu tanggal 26 tahapannya. Itu sosialisasi sister yang akan berpindah menjadi sister cloud itu di bulan Agustus. Di tahap berikutnya, Juli ini akan ada versi awal yang tadi saya sampaikan di Juli kami sedang menunggu ini. Jadi antara teman-teman PPTI dan kami sedang menunggu versi yang Juli. Karena ini ditunggu 21 Juli itu harus mengupdate versi yang Juli. Kalau kementerian nanti sudah meluncurkan untuk update-annya. Karena ini bagian dari jembatan untuk berpindah ke versi cloud. Nah, tuh, di awal Juli versinya. Terus untuk layanan BKD akan berjalan seperti biasa. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir akan terjadinya perpindahan dari sister yang sekarang ini berpindah ke sister cloud nanti. Jadi tetap Bapak Ibu dosen yang belum mengisi mungkin tetap mengisi aja seperti biasa. Tapi ada maintenance di tanggal 4 sampai 6 Agustus ini. Insya Allah kalau nggak ada kendala jadwal yang sudah kami rilis itu Agustus itu sudah clear nggak Pak Sultan? Artinya sudah termasuk asesor, artinya sudah melakukan penilaian clear, sudah memenuhi beban kerja, artinya juga dasar untuk pembayaran setdos sudah clear semua. Jadi insya Allah sebelum maintenance ini kita usahakan selesai dan juga termasuk yang Bapak Ibu yang masih mengalami kendala yang belum ada semester genapnya. Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terselesaikan. Layanan dosen nanti akan berpindah ke versi cloud. Nah, dari perpindahan versi cloud setelah tanggal 4 sampai 6 Agustus ini terjadi maintenance, tanggal 7 ini langsung sudah versinya akan berpindah ke versi cloud Bapak Ibu. Jadi persis yang saya sampaikan di depan, versi cloud itu insya Allah lebih memudahkan Bapak Ibu. Karena juga tidak menggunakan server yang ada di UNESA. Jadi dari Bapak Ibu dosen itu langsung ketika mengalami perubahan data, itu langsung menuju ke sister cloud, langsung di sister kementerian. Next, Mbak Tama. Next. Nah, ini persis yang hampir sama nggih, lini masanya tadi, lini masa BKD, jadi di bulan Juli akan ada versi untuk perpindahan sebelum pindah ke versi cloud. Nah, dosen yang belum mengisi BKD seperti biasa melakukan pengisian di sister masing-masing. Tidak ada masalah, jadi Bapak Ibu dosen tetap melakukan pengisian, nggih. Artinya seperti biasa, sister yang tidak ada kendala, monggo segera diisi aktivitasnya mulai pendidikan, pengajaran, penelitian, PKM dan penunjangnya, monggo untuk segera diisi, termasuk yang disampaikan Pak Sultan tadi untuk syarat khusus.
Karena syarat khusus memang dihitung ketika 3 tahun dari TMT Javungnya. Tapi kalau bisa di tiap semester itu ada. Jadi ketika di akhir kebutuhan untuk syarat khususnya itu tidak merepotkan. Next, Mbak Tama. Nah, ini yang tadi juga sudah saya sampaikan bahwa di UNESA ini sudah melakukan versi yang 15 Mei. Alhamdulillah, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Terus dosen yang belum melakukan pengisian untuk pengajaran itu akan menggunakan tautan link. Jadi bukan PDF yang kayak semester kemarin. Itu termasuk hal-hal yang terbaru dalam sister yang model sekarang ini. Jadi ada yang Bapak Ibu dosen mungkin bertanya, loh, tempat untuk upload di mana ya? Sekarang untuk versi BKD yang semester genap ini, itu untuk bukti pengajaran harus menggunakan tautan link. Nanti setelah pemaparan dari saya, nanti ada insya Allah Mas Rafiq dari akademik atau PPTI itu yang akan menjelaskan tautan yang sudah dibuatkan. Jadi nanti Bapak Ibu dosen tinggal menyalin aja untuk memasukkan ke tautan bukti pengajaran. Kalau Bapak Ibu ingin membuktikan dan mengecek bahwa versi Sister UNESA itu sudah 15 Mei, monggo dengan menggunakan ini http://sister.unesaaCID/versi. Nanti akan muncul tampilan kayak gini, oh versinya sudah 15 Mei. Jadi dipastikan versi yang saat ini masih 15 Mei. Next, Mbak Tama. Nah, dokumen lampiran pengajaran ini tadi yang saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu pasti kalau yang belum mengisi bingung. Ini uploadnya PDF-nya di mana? Untuk pengajaran di semester ini tidak ada. Jadi harus berupa tautan. Kenapa berupa tautan? Karena ketika nanti akan berpindah ke versi cloud, itu yang disampaikan oleh kementerian itu akan tetap terangkut bukti-buktinya. Tapi kalau tidak menggunakan tautan, yang akan terjadi Bapak Ibu asesor tidak akan bisa membaca ketika akan menilai bukti pengajarannya. Next, Mbak Tama. Nah, ini BKD sebelum rilis versi cloud, penilaian dilakukan seperti biasa. Kalau memang nanti jadwal kita masih di Juli ya Pak Sultan ya, masih di Juli ini ya. Insya Allah penilaian masih di sister yang biasa karena sister cloud akan rilis itu tanggal 7 sesuai lini masa yang disampaikan oleh kementerian. Jadi tapi di secara sistem untuk bukti pengajaran itu sudah muncul secara tautan. Jadi bukan upload PDF. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Rafiq dari PPTI. Next, Mbak Tama. Nah, ini nanti akan muncul di aktivitas pengajaran Bapak Ibu, munculnya seperti ini. Jadi hanya nama dokumen, keterangan, jenis dokumen, dan tautan dokumen. Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa untuk bukti pengajaran harus berupa tautan, bukan file PDF. Next, Mbak Tama. Nah, ini ketika akan berpindah ke sister cloud, Bapak Ibu dosen masuk seperti biasa di sister lama, sister UNESA, nanti akan ada notif diarahkan menuju ke sister yang versi cloud. Sister cloud nanti langsung sister kemendikbud.go.id. Jadi bukan sister unesa.ac.id lagi. Itu akan rilis di tanggal 7 Agustus Bapak Ibu.
Oke, next. Ya, matur nuwun. Terima kasih atas pemaparan yang kami sampaikan. Mungkin untuk materi berikutnya yang akan secara teknis dijelaskan oleh Mas Rafiq ya, yang terkait pengisian untuk link tautan. Oke, terima kasih Izin Pak Pak Sultan. Joko, Mas Nggih. Alim yang Oh, nggih, siap, Bapak nggih. Kasubdit Oh, saya. Pak Alim, nggih, Pak Alim siap. nggih, Bapak Nggih, Kasubdit. siap, nggih. Nggih, siap. Nggih, Mas Rahman, monggo. Ternyata Pak Alim yang akan memberikan pemaparan. Nggih, matur nuwun Mas Rafiq. Nggih. Baik, terima kasih Pak Joko atas pemaparannya. Baik Bapak Ibu, peserta sosialisasi beban kerja dosen tahun 2023, apabila ada pertanyaan silakan Bapak Ibu raise hand ya, atau mengetik di kolom chat, nanti akan kami rekap. Nanti setelah ini, setelah pemaparan pelaksanaan secara teknis, nanti akan ada tanya jawab. Silakan Bapak Ibu raise hand atau Bapak Ibu ketik di kolom chat. Bapak Ibu, selanjutnya adalah penyampaian secara teknis sosialisasi beban kerja dosen tahun 2023 yang akan disampaikan dari tim dari Direktorat TIK dan kerjasama, yaitu ex-PPTI ya Bapak Ibu ya. Jadi memang nama UNESA PTNBH ini memang banyak perubahan nama, jadi memang perlu sering-sering kita sebutkan dengan nama-nama yang terbaru. Jadi Direktorat TIK dan kerjasama ini adalah ex-PPTI. Bapak Ibu, penyampaian teknis akan disampaikan oleh Bapak Alim Sumarno. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, matur nuwun Pak Rahman. Mohon maaf ini tadi Mas Rafiq sedang ada kegiatan PPG sebetulnya menjaga ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen semuanya, Bapak Ibu pimpinan. Terima kasih waktunya. Seperti yang disebutkan tadi, kami akan semacam mendemokan gitu ya, bagaimana cara menautkan bukti pengajaran kita yang sudah kita lakukan di Siakadu, kita masukkan ke dalam Sister. Yang pertama, Bapak Ibu, masuk ke Sister ya, masuk ke Sister dulu. Nah, kemudian ini Bapak Ibu langsung sambil praktek juga enggak apa-apa ya. Ini istilahnya sosialisasi juga workshop gitu ya. Nah, kemudian ya, bentar, saya akan memute. Nah, kemudian menunya Bapak Ibu di layanan BKD ya, rekap kegiatan ini. Nah, jadi kemudian di sini akan menunjukkan semester sekarang, yaitu 2022 genap. Kemudian ada laporan ini Bapak Ibu belum diisi, ya silakan isi laporan kinerja. Nah ini belum diisi, kita klik ini. Kemudian kita pilih pelaksanaan pendidikan. Nah di sini Bapak Ibu yang dimaksudkan tadi, bahwa ini semua yang tampil di sini adalah semua kelas yang sudah kita ajar dan sudah dilaporkan ya. Cuma di sini mungkin di tempat Bapak Ibu belum tercantum bukti ajarnya ya. Saya kemarin dibantu oleh Pak Dimas. Terima kasih Pak Dimas. Ya. Dibantu oleh Pak Dimas untuk apa-apa tanggal Senin ada rasanya apa. Pak Wahono bisa di-mute. Kita nggak lihat tapi apal suaranya. Mr. Wiwi.
Kemarin Bapak Ibu ya, sebelum ini kita buat, itu bukti ajarnya sama dibantu Pak Dimas itu masih menggunakan Google Drive ya. Jadi di sini dokumennya ya, itu ini kalau dibuka, kalau larinya sudah di sini, ada beberapa yang menggunakan Google Drive. Nah, karena itu nanti bagi Bapak Ibu yang masih menggunakan Google Drive, terutama untuk yang bukti jurnal perkuliahan, ya, kami mohon kalau bisa diupdate menggunakan yang terbaru. Jadi di sini ya ada upload dokumen ini Bapak Ibu ya, misalnya ya. Nama dokumennya karena di sini yang diperlukan adalah jurnal, nilai, presensi mahasiswa. Ini kebetulan semuanya sudah diisi ya. Nah, kalau belum diisi, Bapak Ibu bisa menuliskan nama dokumennya untuk bukti pengajaran ada 4 ini ya. Jurnal, nilai, presensi mahasiswa. Nah, ini linknya di mana? Tautannya kita masuk ke Siakadu ya, kemudian masuk ke Sidia. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada pengajaran. Unggah bukti untuk BKD. Atau unggah bukti untuk editor, monggo bisa dicoba. Di sini juga sudah dibuatkan oleh Mas Rofik ya. Tutorialnya dalam bentuk PDF, Bapak Ibu bisa download. Nah, di sini sebetulnya sudah ada 4 template yang sudah dibuat otomatis ya, presensi, jurnal, nilai, dan SK. Hanya saja mungkin ya di tempat Bapak Ibu yang SK ya itu mungkin belum ada, enggak seperti saya. Ini kalau saya dibuka klik langsung, ini langsung akan membuka SK-nya. Nah, bagaimana caranya agar SK ini bisa masuk surat apa itu SK mengajar ini? Ini yang mengunggah adalah Kaprodi. Ya. Jadi Bapak Ibu Kaprodi yang hari ini kebetulan ikut Zoom. Caranya ya Bapak Ibu Kaprodi ini yang enggak Kaprodi menunya enggak mungkin, enggak muncul ya mungkin. Di sini di pengajaran, di atasnya unggah bukti untuk BKD ini, di atasnya ada menu untuk mengunggah SK. Ya. Jadi misalnya Bu Utari Dewi, Kaprodi, Korprodi ya sorry, kita ganti Korprodi, BKD, BKD bro. Oh. Jadi Bu Utari Korprodi dari TP mengunggah SK mengajar untuk TP. Nah, nanti semua dosen yang mengajar di prodi TP itu yang SK mengajar ini otomatis sudah akan muncul, nonton ya. Enggak dengan prodi lainnya. Nah, ini kebetulan semua prodi yang saya mengajar S1, S2, S3 semuanya sudah diunggah. Sehingga saya tinggal ngambil. Caranya ngambil untuk presensi mahasiswa ini misalnya, ini bisa diklik, ini kalau diklik akan mengunggah buktinya ini Bapak Ibu. Nah, disalin seperti ini caranya Bapak Ibu ya. Disalin, nah kan copy, di blok ini di copy juga enggak apa-apa. Kemudian kita kembali ke BKD, dicari mata kuliahnya. Atau dibalik caranya ya, kalau ini tadi kan dari Siakat di mata kuliahnya apa, kemudian di sini dicari, atau dibalik maksudnya mata kuliahnya ditentukan dari sister. Ini mata kuliahnya adalah teknologi komunikasi pendidikan. Oke. Kemudian di sini dicari mata kuliah itu. Nah ini kan pas ya. Nah, sudah di-copy untuk presensi mahasiswa, tinggal tulis saja di sini Bapak Ibu, presensi. Kemudian tautannya kan sudah di-copy tadi, tinggal paste di sini. Nah, lagi buka, ya ampun, ini ada 2 ya, SK
SK Prodi, SK mengajar, dan ini tadi saya buka contoh presensi kuliah. Kemudian keterangan nih kosongin saja. Kemudian jenis dokumennya ini adalah, halo Pak Marsudi, coret-coret. Ini maksudnya SK mengajar, lulus ya. Jenis dokumennya adalah SK penugasan. Ah, simpan dokumen, strap, begitu. Simpel Bapak Ibu ya. Artinya begini, artinya kalau sebelumnya itu mungkin Bapak Ibu direpotkan dengan membuat bukti sendiri, membuat link sendiri, diunggah di Google Drive, ya, kemudian mengcopy linknya sangat repot sekali. Sekarang di Sidia, karena nanti perkuliahan semester depan mulai menggunakan Sidia, maka di sini sudah disediakan ya. Semua bukti itu tinggal copy, masukkan ke situ. Sangat mudah Bapak Ibu nggih. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mencoba sekarang atau mencoba nanti, tapi intinya seperti itu cara kerjanya. Sekian Pak Sultan, terima kasih atas waktunya. Nggih Mas, sun. Nggih. Baik, terima kasih pada Dr. Alim Sumarno MPD selaku Kasubdit Pembelajaran Digital Universitas Surabaya. Jadi pada intinya tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Alim Sumarno, linknya tinggal di copy saja Bapak Ibu, dan apabila memang link SK mengajarnya belum ada, itu Core Prodi yang akan mengupload SK mengajarnya begitu. Oke, betul. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin teman-teman dari Subdirektorat bisa ditampilkan pertanyaan-pertanyaan atau langsung sesi tanya jawab ya Pak Sultan ya. Atau yang Siapa? dari raise hand pertama Pak Bambang Sabariman, monggo silakan Pak Bambang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak semuanya. Siapa Bapak? Kami kan sudah dapat berita dari teman-teman bahwa kami harus segera menyelesaikan sebelum tanggal 20 Juli, begitu. Akhirnya saya kerjakan dan kemudian Bapak Ibu sekalian, saya simpan secara permanen, gitu. Nah, ini bagaimana ini? Apakah ada dampak atau ada sesuatu yang perlu saya perbaiki? Karena kalau sudah terkunci, sudah disimpan permanen, saya kan tidak bisa mengecek lagi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Alim Sumarno dan sebagainya begitu. Barangkali itu dulu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kami jawab satu persatu ya biar nggak numpuk ya. Siap Pak. Siap. Gini Bapak, sebenarnya simpan permanen itu tidak apa-apa Pak karena memang sudah kan Bapak otomatis pakai Google Drive-nya Bapak sendiri, tidak ada masalah. Nah ini kan bagi teman-teman yang mungkin masih jadi kesulitan Google Drive-nya, sehingga kami kemarin diskusi dengan teman-teman Pak Alim dan teman-teman PPTI, akhirnya dijembatani, dimasukkan di Sidia sehingga lebih mudah. Tapi bagaimana dengan bapak-bapak yang sudah terlanjur? Ini yang sudah terlanjur tidak ada masalah Pak, tidak apa-apa, karena ya ini kan persis saya PAK itu Pak, PAK itu kan juga gitu dibuatkan linknya oleh teman-teman kepegawaian untuk semua data-data Bapak Ibu semua. Saya kira tidak ada masalah. Sudah permanen itu Bapak kalau memang ada ingin revisi Bapak, ingin revisi, nanti bisa menghubungi teman-teman kepegawaian yang ada di fakultasnya masing-masing Bapak. Ini untuk bisa membuka nutup, mereka bisa Bapak. Sudah kami kasih akses teman-teman yang ada di kepegawaian fakultasnya masing-masing. Saya kira seperti itu Bapak, tidak ada masalah, sudah permanen, tinggal nanti nunggu penempatan asesor yang mau mengasesori siapa saja. Itu segera bisa dinilai sehingga Bapak Ibu bisa segera dilihat kesimpulannya, sudah memenuhi atau masih belum, karena kan tergantung dari asesor penilai 1 dan penilai 2. Nanti Bapak Ibu kan melakukan, setelah dinilai oleh asesor, melakukan perbaikan-perbaikan, setelah itu dinilai lagi. Itu mungkin Pak Bambang Sabariman, nggih.
Oke. Bisa saya sampaikan, Pak. Saya tergelitik dengan kata-kata Bapak, informasi terkait dengan Google Drive, Pak. Google Drive Iya. kan yang saya jenengan maksud, saya tidak pernah melakukan itu. Loh, Jadi Bapak saya berarti mengambil sudah apa adanya di istilahnya, sistem itu. Bapak jadi kan sistemnya ini sudah tidak ngambil dari tautannya, sudah tidak PDF, Bapak. Semua tautannya sudah tautan dari URL. Iya. Oke, Maksudnya Bapak, yang begini. pengajaran. Ya, Pengajaran. ya. G, terus G. Jadi, nun sewu sekali lagi saya sampaikan, saya tidak sampai masuk kepada pengambilan data di Google Drive itu, Pak. Tapi Google Drive yang mana saya nggak paham. Google Drive saya pribadi atau di sistem atau di mana, begitu. Tetapi yang saya lakukan sekarang, nilai itu sudah muncul semua, Pak. Nilai itu sudah muncul semua. Oke, Jadi saya mohon sudah izin, dapatkan nilai 15,975. Nggih. Oke, monggo, Pak. mohon Silakan. izin menjawab Pak Bambang, nggih, Nggih, ngapunten. monggo. Jadi intinya kan gini, di versi yang terbaru ini itu sebenarnya sudah tidak ada fasilitas menu untuk upload PDF. Jadi Nggih. berupa tautan. Nah, dosen yang sudah melakukan kami, dia hanya Nggak terdengar, Pak. Nggak terdengar, Pak. Sorry. Pak Joko dari nggak terdengar. beberapa dosen, nggih, dengar, Pak Bambang? Terputus-putus, Pak. Non sewu. Terputus-putus. Nggih. Jadi intinya gini, Sip. menu Sip, Pak. Sudah. yang terbaru itu sebenarnya sudah tidak ada upload untuk PDF. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun Bapak Ibu dosen yang sudah terlanjur membuat tautan yang oleh Google Drive, itu Google Drive Aduh. masing-masing, Pak Bambang. Caranya Pak Joko menjauh. Putus-putus, mungkin, Pak. Iya. Iya, putus-putus, Pak Joko. Ya, hilang suaranya. Oke. Kami Bapak nggih. Nggih. Gini Bapak, sister yang terbaru ini kan kalau sister yang sebelumnya, yang lama itu kan masih untuk penilaian jurnal, SK itu kan tautannya masih menggunakan PDF ngambil. Kalau yang terbaru ini, sister yang terbaru ini tautannya sudah menggunakan link itu tadi, Pak. Sehingga Bapak Ibu yang sebelum dibikinkan rumah sama Gus Alim ini Bapak Ibu kan pakai rumah sendiri namanya Google Drive-nya Bapak Ibu sendiri, sehingga ngelinknya ngambil dari situ, itu juga nggak apa-apa. Tapi yang Bapak ini kami cek dulu di sister Bapak, itu menggunakan tautan apa yang dimasukkan untuk pengajarannya. PDF pasti. Oke, Bapak, siap Bapak. Oke. Yang jelas saya terus terang, Pak. Terus terang saya katakan itu, saya tidak tahu apakah saya gunakan yang sudah saya simpan permanen itu adalah versi baru atau versi lama. Yang jelas saya simpannya itu tanggal 5 bulan 7, Pak. Tanggal 5 bulan 7. Kami cek dulu Bapak nggih. Kami kan bisa ngecek. Kami cek dulu, nanti kami info ke Bapak nggih. Kami cek dulu. Terima kasih kalau gitu, Pak. Pak Alim Sumarno diulang lagi aja dari Pak Alim. Ya. Ya, semoga terjawab Pak Bambang ya. Intinya nanti akan kami cek dulu di Sister Unesa. Nanti akan kami kabari ke panjenengan secara pribadi. Karena memang Pak Bambang ini sudah simpan permanen lebih dulu begitu. Jadi memang luar biasa. Terima kasih atas ini. Ya kok Pak Bambang itu sabar kok, Pak. Iya, siap. Namanya sabar. Nggak sabar itu, Pak. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya saya sabar dan beriman. dari Raisen ke Om Ca dulu ya. Assalamualaikum Pak, ngapunten, mohon maaf, mohon solusinya untuk SKS mata kuliah di Prodi Sains Data semua masih terdata 0 di SKS di Sister. Nuwun. Oke, ya untuk data nggih saya himpun karena masih terdata semua 0. Nah, ini yang kami sampaikan di awal tadi bahwa ini sudah dilakukan perbaikan. Nanti ke depannya Bapak Ibu yang Kaprodi yang mau mengunggah jadwal di TK2 nanti yang masih muncul SK-nya belum dipastikan terisi SKS-nya akan tidak bisa diunggah ke
Pangkalan PD Dikti. Itu mungkin yang kami sampaikan di awal tadi. Tapi ini mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman dari Mas Rafiq ya, Mas Rafiq, monggo yang ini karena yang ngelola pengajaran, penelitian dan pengujian. Mas Rafiq, monggo. Ya, mohon izin Bapak Ibu untuk menjawab untuk data mata kuliah yang sudah saya sinkron di Predikti, itu untuk SKS-nya semuanya sudah sesuai dengan yang ada di Jakadu. Cuman ini memang masih menunggu waktu seperti yang disampaikan Mas Sultan untuk sinkron ulang, itu nggih Mas Sultan nggih. Siap, nggih, Mas. Karena memang ada kendala di waktu sinkronisasi dan sudah diinfokan ke teman-teman Sister Jakarta begitu. Untuk data pembimbingan, insya Allah sudah semuanya saya sinkron kemarin sore. Insya Allah juga kalau disinkron, insya Allah sudah bisa masuk untuk pembimbingan seperti skripsi, terus MPKM, terus seperti bimbingan akademis kepenasehatan seperti itu. Matur nuwun Pak Sultan. Siap. Terima kasih Mas Rafiq, Pak Hikmah Sanjaya, nggih. Nanti ini yang sama kan masih 0. Nanti kita sampaikan, kita data ke masing-masing Bapak Ibu semua yang masih terkendala dengan SKS 0 ini. Ini masih banyak juga di kami. Ini saya kumpulkan sudah kami sampaikan ke grupnya pengelola Sister BKD secara nasional. Yang kedua ini dari Pak Budi Harmono, dalam pengisian PKM menu yang ada dalam Sister masih format seperti pengajuan dengan menggunakan proposal. Bagaimana jika PKM-nya dilakukan adalah berdasarkan keahlian? Ya ini masukan Bapak nggih, kami tampung karena kami pengelolanya semua Sister itu dari kementerian, sehingga kami hanya bisa menyampaikan nanti hasil dan kesimpulannya akan disampaikan oleh langsung di aplikasinya. Untuk Pak Asrul Bahar, bagaimana dosen yang sistemnya belum sinkron lah? Ini sama dengan yang ini masih banyak, masih saya data semua. Sebenarnya sudah didiskusikan dengan teman-teman Biro SDM di kementerian, tapi hasilnya sampai hari ini masih menunggu. Terus lanjut, yang Bu Soronya ini sudah disampaikan Pak Rafiq tadi. Ini sudah tadi kemarin sore sudah disinkron ke ya, nunggu sinkron, nunggu hasil, tinggal busuranya tinggal nunggu hasil. Untuk Pak Tatak, berapa waktu lalu saya mengajukan kepangkatan pertama AA. Saya khusus sudah memenuhi review, sudah memberikan penilaian, tetapi belum dapat ACC Senat. Apakah ini apa ini? Ini pangkat nih Mas, pangkat jabatan gitu. Mas Tatak, pangkat jabatan. Ini kita masih bicara dengan Sister, mungkin nanti ada sendiri, Pak Bambang Sabariman sudah. Terus sudah tadi, sudah tadi. Mas ini Mas Bambang sudah. Pak Gunang Salam, data pelaksanaan penelitian sudah diinput berhasil disimpan, namun saat penarikan klaim data tidak muncul sehingga dalam tampilan kesimpulan tampil warna merah. Mohon informasi. Ini Mas Gunawan nanti tolong dicek anunya Mas Gunawan apa? Yang kolom-kolom isiannya harus ada yang kelewat biasanya seperti itu. Nanti mohon dikoreksi lagi. Rubriknya harus pas. Nggak pas memang warna merah. Terus dari akuntansi FEB UNESA, izin bertanya, SK mengajar untuk kelas reguler dan internasional kami berbeda, ada 2 SK. Tempat unggah sepertinya hanya 1. Ya, Mas Alim, ini kayaknya ada SK yang berbeda, ada SK internasional, ada yang reguler. Nah, ini nanti Mas Alim rumahnya biar dibikinkan untuk biar ada opsi lain. Budia Haryani, Assalamualaikum, mohon bertanya untuk bidang pengajaran yang mengajar sudah bisa, namun untuk bidang pengajaran datanya masih semester ganjil. Ya, ini Bu sama dengan yang lainnya, ini masih banyak di kami karena semester genapnya belum muncul. Ini perlu kami sampaikan bahwa analisa kami ini di awal ini karena perubahan, masih kami analisa di perubahan NUMDES. Rata-rata yang perubahan NUMDES di tengah-tengah semester ini tidak muncul
tidak muncul semesternya. Nah, ini sudah kami koordinasikan, tinggal nunggu Bapak Ibu, nggih, sabar nanti kami sampaikan lewat Bapak Ibu pimpinan yang ada di fakultasnya masing-masing. Halo, Pak Sultan. Oh, siap, monggo Mas. Iya, menyela, mohon maaf ya. Mumpung belum jauh yang dibaca. Nggih. Yang untuk SK itu kalau lebih ada lebih dari 2, ada lebih dari 1, itu mau di merger aja ya. Karena di Istiaka 2 atau di Didia itu tidak bisa mendeteksi ini kelas kerjasama, ini kelas internasional, kelas reguler, tidak ada datanya. Karena itu SK-nya kalau ada lebih dari 1 di merger jadi 1 PDF aja. Ngonten Pak, singkat. Nggih, sip, suwun Mas. Nggih, langsung. Izin bertanya, ini dari si Bu Sri Murtini, izin bertanya kalau SK MKU yang unggah siapa Pak? Ini MKU itu Pak Joni nggih. Masih Pak Joni nggih. Pak, ngapunten Pak. Ngapunten. Nggih. Sebetulnya SK mengajar itu kan jadi 1 nggih. Dosen ini mengajar mata kuliah ini kan yang membuatkan prodi atau fakultas ya. Jadi bukan MKU. Bukan MKU. Nggih, leres. Nggih. Turun Pak Alim. Jadi 1. Bu, jadi 1 Bu di kaprodinya nggih Bu, jadwalnya nggih. Kalau mengajar di 2 prodi bagaimana Pak Alim? Maksudnya contohnya gimana Pak? Jadi saya mengajar di Sendera Tasik dan prodi musik. Nanti kalau di merger yang upload kaprodi. Loh, saya tahu Pak. Gini loh. Itu kan yang di Sidia tadi kan sudah berdasarkan prodinya. Tenang saja. Nah, saya juga ngajar di prodi Sendera Tasik, Pak. Lah ya. Oh, sudah. Prodi tadi kan diunggah. Oh ya, berarti muncul mata kuliahnya itu sudah per prodi ngeten nggih Pak. Iya. Siap. Gitu. Matur nuwun sangat pangapunten. Iya Pak Dani. Itu Pancasila yo. Ini oke ya, lanjut nggih. Lanjut yang 11 ini Pak Dewa Renyanda dari FIKK nggih. Izin bertanya, saya kemarin sempat ekspor data publikasi di Sintao, nanti ini Pak Binar naik Sinta gini. Ya, nanti komunikasi dengan Pak Binar Pak nggih. Nggih. Lanjut Mbak. Yang reshen Pak Rahman monggo. Baik, Bapak Ibu, untuk yang tadi ke resen sekarang yaitu dari FIKK Pak Ray Ivano. Monggo Pak Ray Ivano. Terima kasih Bapak. Siap, yang pertama izin off cam karena pas kebarengan sama uji prajab Pak. Oke, siap. Kebetulan satu ruang sama Pak Rofik. Oke. Ini Pak, terkait dengan pengisian BKD saya sudah mengisi dengan yang lalu ya, yang lama. Nah, cuman terkendala dengan mata kuliah micro teaching, Pak. Itu masih terblok merah. Sehingga kan pada mata kuliah tersebut itu micro teaching itu yang diminta adalah presensi. Nah, itu tidak bisa muncul. Itu. Kemudian yang kedua terkait dengan SK. SK ini yang saya alami ini adalah untuk mengajar PPG ya. Mulai dari 2021 sampai sekarang kok belum muncul. Ini e-office-nya ini apa yang di PPG-nya, apa yang di kantor pusat gimana Pak? Untuk ngetek itu. Oke. Siap Pak Raymond. Langsung Mas Rofik ada di sebelahnya Pak. Saya di luar karena kan biar nggak terdengar dengan peserta Pak, sehingga saya di luar. Monggo silakan. Terima kasih. Karena hubungannya dengan pengajaran. Nggih. Yang untuk saya juga nggak tahu Pak, apa itu pengajaran untuk PPG itu apa ikut dilaporkan di Bedikti atau enggak? Tapi seandainya mohon izin Paman, tidak dilaporkan Paman. Berarti aman SK-nya Pak. Ya, jadi tidak perlu SK yang diunggah. Terus yang pertanyaan satunya tadi apa, Pak Demon?
Kayaknya Mikro tidak teaching. praktek. Mikro teaching, Mas. Oke, absen ya, Nggih. presensi ya. Ya, kan yang diminta presensi di Siakadu itu, saya sudah menggunakan link Pak untuk yang lama itu juga kebetulan bisa. Terima kasih. Oke, oke. Jadi intinya kalau yang pengambilan link dari Sidia tadi itu tidak artinya tidak dibatasi oleh waktu, Pak. Jadi artinya diambil kapanpun itu bisa, tetapi sebaiknya memang ketika diambil itu posisi absen sudah penuh, posisi absensi itu loh Pak. 16 pertemuan sudah diisi maksudnya. Ya, Sudah mohon maaf menjawab atau belum Pak? Alim. Jadi Nggih. kami itu untuk mengisi presensi itu tidak bisa. Karena ketika buka presensi itu, ketika buka Siakadu mata kuliah mikro teaching itu blank, kosong. Gitu Pak. Nah ini kewenangannya Porprodi atau bagaimana? Tahu. Ya, ya. Berarti micro teaching itu termasuk matkul spesial yang mungkin dikategorikan sama dengan skripsi, mata kuliah, uji proposal, seminar. Jadi tidak dianggap ada pertemuan. Mungkin ya kalau solusinya mungkin Pak nggih. Nanti bisa dilihat Bapak buat presensi manual saja, kemudian itu yang diunggah. Itu yang diunggah untuk bukti, Pak. Karena memang di Siakadu untuk mata kuliah tertentu memang tidak ada absennya. Nah, ya kan paling enggak itu kan harus sinkron toh Pak. Artinya ketika itu menjadi tanggungan untuk pengisian di BKD atau sister ya. Itu kan terjadi mata kuliah mikro teaching itu kan juga ada pertemuan ya sama dengan mata kuliah yang lain gitu loh. Ya, Jadi itu berarti ada presensi, ada tugas dan sebagainya. Berarti nanti Korprodinya mengeluarkan mata kuliah mikro teaching dari mata kuliah spesial. Sudah beres itu Pak, nanti akan keluar absennya. Jadi di Siakadu ada setting yang memasukkan mata kuliah tertentu itu tidak ada absen, tidak ada UTS, tidak ada UAS, seperti skripsi, KKN, itu Pak. Mungkin micro teaching dikategorikan itu, nanti tinggal mengeluarkan saja, sudah beres, sudah muncul nanti Pak. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak Alim. Nggih. Oke, sip Pak Alim. Monggo berikutnya. Oke, terjawab Pak Ray Ivano ya. Oh, satu lagi Pak Sultan tadi terkait SK ya Pak Ivano ya. SK itu yang tag itu dari pengelola unit kerja Bapak. Jadi SK yang buat dari unit PPG. Ya, tapi LPSP. ya betul LPSP. Tapi jika SK-nya itu yang mengeluarkan Direktorat Hukum dan Tata Laksana, itu nanti yang mengetek itu teman-teman admin dari Direktorat Hukum. Jadi tergantung SK itu siapa yang mengeluarkan begitu, Bapak, yang menerbitkan begitu. Iya. Pak Rahman merespon. Beberapa waktu ya, sempat beberapa waktu lalu saya kan menyampaikan. Pak Rahman terkait dengan SK untuk PPG, pajak maupun daljak, yang membuat adalah pusat, Bapak. Selama ini yang membuat pusat untuk pencairan dana dan sebagainya atau untuk honor, ini kami informasikan dari pengelola PPG, ini pusat. Sehingga kami kemarin diprotes sama teman-teman pengajar, kok nggak masuk e-office? Nah, kami kan nggak punya salah satu fasilitas untuk ngetek. Nah, itu nggih. Terima kasih. Berarti SK itu yang mengeluarkan berarti di mana Pak? Dari Direktorat Akademik apa Direktorat Hukum? Akademik Bapak. Akademik. Berarti yang mengetek teman-teman admin e-office dari Direktorat Akademik begitu Pak. Jadi Bapak Ibu yang untuk PLPG ini bisa nanti menghubungi Direktorat Akademik supaya bisa di-tag di e-office Bapak Ibu masing-masing begitu. Iya Pak. Jadi mohon ditindaklanjuti karena ini prosesnya ini terjadi mulai 2021 Pak. Artinya sampai sekarang ini kan belum muncul gitu loh. Dan ini akan jalur yang koordinasinya 2022 dari LPSP Bapak. Kami di Subdirektorat Sumber Daya Manusia ini kan terkait kepegawaiannya saja. Ya, jadi jalur koordinasinya dari LPSP nanti. Mungkin Bapak bisa menyampaikan di LPSP begitu. Saya sampaikan di sini juga karena saya sudah sampaikan ke
pada saat pertemuan-pertemuan dengan yang Korbis atau Korbel itu kan sampai sekarang tidak muncul gitu loh. Ya mumpung ada cara ini, saya juga bertanya ini kewenangannya siapa untuk ngetek dan lain sebagainya itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, siap terjawab begini Bapak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya ini ada kolom pertanyaan Pak Sultan yang sangat panjang sekali dari Bu Eli Matul. Saya bacakan satu-satu ya Pak Sultan ya. Oke, dari Bu Eli Matul. Assalamualaikum, izin bertanya. Yang pertama, semester lalu ada aturan tiba-tiba bahwa SKS minimal, hilang. Bentar. SKS minimal 9. Nominal. Iya, Nominal. Minimal pendidikan atau pengajaran adalah 9 SKS. Aturan ini aturan internal UNESA yang sampai dengan sekarang belum ada dasar hukum atau aturan dasar hukum aturan tersebut. Di kampus lain dan aturan nasional tidak seperti itu. Namun pengajaran atau pendidikan dan penelitian yang minimal 9 SKS bukan pengajaran atau pendidikan saja. Apakah aturan ini juga diberlakukan di semester ini? Jika iya, mohon bisa disosialisasikan dasar aturannya, Nggih. Monggo, mungkin bisa dijawab pertanyaan pertama dulu, Pak Sultan. Oke, Bu Eli Matul, terima kasih ya. Memang semester lalu itu sebenarnya pengajaran ini kan seharusnya kan sudah lengkap berkenaan dengan pembimbingan dan apa itu, tapi kemarin yang semester lalu kenapa kok nggak bisa? Saya kira seluruh Indonesia sama, wong aplikasinya sama itu. Kita hanya menjalankan permintaan aplikasi, dan aplikasi itu memang bukan aplikasi buatan UNESA. Semua aplikasi itu kita mau menuruti aplikasi itu atau memang nunggu. Kemarin kan keputusannya kan kita harus menuruti aplikasi dulu daripada menunggu perubahan aplikasi itu selesai direvisi atau tidak. Ternyata kan sampai akhir penilaian kemarin aplikasi itu permintaannya tetap itu, sehingga kami juga sudah melakukan untuk perubahan sesuai POPAK, tapi ternyata sampai akhir tetap seperti itu, sehingga kita mengikuti permintaan dari aplikasi. Dasarnya cuma itu aja. Kalau kita mengikuti yang di POPAK memang harusnya POPAK, tapi ternyata aplikasinya nunggu revisi, nggak selesai. Akhirnya kita putuskan itu, akhirnya ya alhamdulillah selesai, UNESA sudah tuntas, tapi dasarnya tidak ada dasar hukumnya nggak ada. Itu aplikasi dari kementerian ya, bukan UNESA yang buat. Terus itu Mas Rahman. Ya. Itu mungkin. Ya, jadi itu Bu Eli Matul. Jadi intinya untuk semester kemarin untuk supaya pembayaran sertifikasi dosen itu di UNESA khususnya itu bisa terbayar lebih cepat atau bisa terbayar sesuai jadwal dan tidak molor. Jadi dibuat istilahnya itu untuk menjembatani itu supaya bisa ternilai dengan selesai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi memang dasarnya memang kalau tadi seperti sama Pak Sultan itu sesuai POPKD tahun 2021 untuk khusus pengajaran itu memang minimal 9 SKS memang untuk khusus pengajaran. Tapi kemarin di sistem itu tidak bisa membaca seperti itu. Jadi dan kebetulan sistem itu kalau menunggu seperti yang disampaikan Pak Sultan lama seperti itu. Semoga terjawab Bu Eli Matul ya. Yang nomor 2 dari Bu Eli Matul. Menambahkan Mas Roman, menambahkan sedikit Pak Joko. Jadi memang benar yang disampaikan Pak Sultan, Bu Eli. Sebenarnya kita ya tetap pakai aturan pedoman POPKD 2021 yang dimana pendidikan dengan penelitian itu minimal 9, PKM dan penunjang 3. Tapi kenyataan tidak seindah yang di aplikasi, dan aplikasi itu kan memang dari Jakarta. Kami hanya ada pilihan, artinya serdos terlambat atau menuruti secara aplikasi. Nah, insya Allah di semester ini ya acuannya tetap POPKD, Mas Roman. Artinya dasar kami itu kan tetap aturan, jadi POPKD 2021, insya Allah di aplikasi ini lancar, cuma ada beberapa kendala yang termasuk di semester genapnya belum muncul.
dan ada yang SKS-nya masih 0. Oke. Oke, itu Mas Rohman yang mungkin bisa saya tambahkan, Mas Rohman. Baik, Pak Jafar, terima kasih atas tambahannya. Semoga terjawab ya Bu Eli untuk pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua dari Bu Maci, dari Bu Eli Matul, ada banyak jurnal yang belum terdata di Sister, sehingga teman-teman pengelola jurnal untuk bisa klaim kinerjanya sebelum PKM di PKD terkendala. Untuk hal ini bagaimana solusinya dan bagaimana atau prosedur pelaporan untuk ditambahkan dalam list jurnal di Sister? Itu pertanyaan Bu Eli nomor 2. Oke, yang bisa saya jawab lagi Mas Roman, artinya kan itu kembali ke Sinta, nggih. Artinya Sinta, Google Scholar sama Scopus, nggih. Artinya persis kayak PAK. Artinya ketika akan menarik data itu dipastikan di Sintanya masing-masing Bapak Ibu itu sudah tersinkron. Kalau memang artinya ada kendala di sistem kami, sistem Sister, monggo dicek ulang, mungkin bisa berkoordinasi dengan Pak Binar. Oke. Itu Mas Roman yang bisa kami jawab, Mas Roman. Oke, siap. Semoga terjawab. Yang ketiga, ini masih Bu Eli Matul. Menarik sekali tentang tautan tadi. Mungkin yang dimaksud tadi tautan tentang pengajaran yang di aplikasi Siakado ataupun Sidia. Ternyata tautan bisa diakses terbuka semua pihak, tanpa ada portal akses. Kira-kira niki aman boten terkait perlindungan data pribadi, nilai mahasiswa dan lain-lain? Aman. Aman. Aman itu. Enggak, maksudnya gini Pak. Karena link itu, tautan itu kan kita memberikan tautan loh. Mestinya yang memikirkan itu adalah yang meminta itu. Jadi dari pihak kementerian mestinya sudah memikirkan. Dan kita kan tinggal menuruti. Kementerian mintanya gini, ya kita buatkan. Sama juga Bapak Ibu ketika membuat link itu di Google Drive, itu pertanyaan itu bisa juga ditujukan ke situ. Apakah aman? Selama kita tidak membagi link itu ke orang lain atau di medsos, di Instagram, ya yang tahu hanya kita dan Tuhan dan asesor. Seperti itu. Siap Pak Alim. Jadi intinya Bu Eli untuk tautan tersebut pada dasarnya sebenarnya aman. Karena link tersebut digunakan asesor untuk melihat bukti kinerjanya Bapak Ibu dosen di PKD. Sama halnya waktu Sister yang lama itu kan hanya mengupload data PDF atau mengupload file PDF, kan sama aja sebetulnya. Kalau itu disebar juga sama-sama tidak aman ya Pak Alim ya. Sama gitu. Kan sama cuma di situ juga menyertakan SK, nilai, presensi dan lain-lain seperti itu. Ini hanya disimpelkan menjadi link gitu aja atas permintaan dari Kementerian Sister PKD Kemendikbud begitu Ibu Eli. Oke, yang terakhir dari Bu Eli, mohon informasi lebih lengkap tentang prosedur asesor BKD luar kampus di Bapak Nuwun. Monggo Pak Sultan mungkin bisa dijawab. Siap. Terima kasih Bu Eli. Bapak Ibu, ini biasanya asesor yang dari luar kampus, dari permintaan ini biasanya ada permintaan yang prosedur asesor BKD luar kampus, ini ada permintaan biasanya dari kampus yang bersangkutan ke lembaga, ke UNESA. Ini biasanya minta asesor biasanya langsung menyebutkan nama ini. Nah, sekarang ini kan dulu kan dikelola, ada yang dikelola halo, lanjutkan, maaf Pak Dr. Ini biasanya ada pengajuan dari kampus luar, sehingga dulu menuju ke fakultas, sekarang satu suratnya harusnya ke rektor, sehingga nanti untuk pengelolaan ke depannya ini dikelola oleh kantor pusat, sehingga semua akan ditunjuk dan ada ketentuannya akan masih disusun untuk ketentuan untuk asesor yang mengasesori keluar. Itu mungkin dari kami. Iya, itu Bu Eli raise hand, mungkin ada yang mau ditambahkan atau mungkin ada yang didiskusikan Bu Eli? Monggo bisa secara langsung, secara live. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga Pak Rahmat, Pak Sultan dan Pak
dan Bapak Ibu yang lain. Ngapunten terkait nomor 1 Pak, kalau ini hanya sekedar konfirmasinya. Kebetulan kami kan juga asesor BKD dari kampus lain, ngoten nggih. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Nggih. Jadi yang tentang di sistem minimal 9 SKS itu ternyata tidak demikian adanya gitu ya. Dan kami juga konfirmasi ke beberapa PTN-PH lain, baik dari Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Jawa Barat, tidak ada seperti itu dan mereka semua pakai sistem sister. Dan saya mengasesori yang dari luar kampus pun tidak ada aturan seperti itu. Jadi kalau mengajarnya kurang dari itu dan penelitiannya totalnya itu minimal 9 SKS, semuanya masih memenuhi. Dan aturan yang UNESA kemarin kan seperti ini ya, angin tanpa aturan apapun diminta untuk mengganti walaupun sudah dinilai langsung gitu loh dalam waktu singkat gitu ya, harus di-unlock semua dan diperbaiki semua gitu. Nah, kalau misalkan tadi alasannya by system, ternyata di sistem juga nggak seperti itu. Semoga semester ini tidak terjadi hal yang sama nggih. Yang nomor 2 Pak Joko, yang saya tanyakan bukan artikel jurnal Pak Joko ya. Sangat berbeda untuk artikel jurnal dengan jurnal gitu ya, dan nggak ada hubungannya dengan Sinta. Jadi kalau yang nomor 2 itu sebagai ya, ngapunten typo auto text. Jadi kalau sebagai editor jurnal itu sebenarnya kan bisa masuk ke kinerja pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk bisa diakui, jurnal itu harus ada dalam list jurnal yang ada di sister. Nah, ini banyak pengelola yang mengalami kendala. Kalau jurnalnya tidak ada di dalam list sister, maka kinerja ini nggak bisa diakui. Solusinya pripun untuk yang bagian ini? Menghubungi siapa agar jurnal-jurnal itu bisa masuk dalam list sister. Matur nuwun. Oh, nggih, yang terakhir nomor 4 nggih. Artinya ini nanti kampus yang bersangkutan menghubungi ke ini, rektorat nggih. Bersurat Kalau yang ya. selama ini kan kami diberikan eksternal URL gitu ya, link. Karena sudah sempat mengirim surat ke rektor, namun nggak ada follow up, akhirnya diberikan link eksternal dan disurat tugaskan oleh dekanat. Iya. Ini dikelola yang keempat ini sekarang dikelola oleh universitas Mbak ya, yang keempat ya, biar satu pintu. Terus yang pertama memang harapan kami juga ingin seperti itu Mbak, seperti POPKD, tapi kemarin itu apakah cuma sisternya yang ada di UNESA saja yang seperti itu atau yang lain tidak, kan kami juga tidak tahu. Inginnya ya seperti apa yang ada di POPKD. Itu mungkin dari kami. Menjawab Bu Ali yang nganu ya, mohon saya ulang. Artinya beliaunya itu sebagai editor ya, Bu Ali, sebagai editor di jurnal nggih, yang ingin ditanyakan Bu Ali ketika itu yang untuk PKM nggih. bisa diklaim pengelola jurnal. Pengelola jurnal. Nggih, artinya bisa diklaim sebagai pengabdian masyarakat ngoten nggih. Nggih, leres. Nggih. Apakah mohon maaf karena kami kan tidak punya menu dosen. Apakah di menu pengabdian masyarakat itu nganu nggih, artinya tidak ada rubrik yang sesuai dengan artinya yang persis disampaikan Bu Eli? Mungkin. Nama jurnalnya itu sudah ini Pak. Nama jurnalnya sudah ada dalam list. Jadi katakanlah A gitu ya, dosen A menjadi editor di jurnal C. Ketika nama jurnal itu tidak ada dalam list, maka dia tidak bisa klaim. Tidak bisa diklaim ya. Oh, nggih, siap. Nanti mungkin kami tampung Bu Eli, nanti kami juga akan mencari jawabannya, juga mungkin tanya dengan Jakarta atau gimana nggih. Artinya kan kita juga nggih. Matur nuwun Bu Eli atas masukannya. Nggih, siap. Menambahkan sedikit pengalaman terkait dengan jurnal tadi. Oke, siap. Itu saya pernah cukup dengan surat tugas yang diberikan oleh pimpinan kita terkait dengan pengurus redaksi atau pengurus pengelolaan jurnal. Nah, dari situ nanti bisa diunggah ST itu dan dilampiri dengan webnya, screenshot dari web yang kita kelola gitu. Itu BKD yang kemarin saya juga bisa, tetapi untuk saat ini karena saya juga bukan pengelola lagi, sehingga saya tidak bisa memanfaatkan fasilitas itu. Kalau Bu Eli ada,
maka Beda. cukup untuk ST atau SK monggo terserah dari pimpinan. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak Beda. bisa, Pak. Sistemnya beda. ST-nya sudah ada. Iya, beda. Jadi di listnya sudah ada. Bahkan di kampus Berarti lain baru itu ini Pak Joko. mengalami hal yang Oke, sama. siap. Oke, Iya. makanya ini kami tampung, oke. Makanya kan beberapa hal baru kan di Sister BKD yang semester ini, termasuk ngapunten mempertegas Ini lagi. sudah sejak semester Saya- lalu sih Pak Joko. Oke. Bukan semester ini ya. Artinya waktu itu pihak sister sempat menyampaikan harus sinkron dulu ke Sinta. Di Sinta sudah fine-fine saja kan, nggak semua Nah, makanya. jurnal terakreditasi gitu ya. Oke, siap, Ternyata siap, bukan siap. Sinta. Yang kedua Garuda. Garudanya juga sudah beres. Tapi artinya perlu ini ya, perlu Oke, jembatan makanya untuk kan kita kan Oke. nganung ya, artinya kan banyak pihak yang artinya bergabung di Sister ini, makanya kan kami juga menghadirkan teman-teman akademik, PPTI, artinya kan ini harus bersama-sama kan untuk menggabungkan beberapa aktivitas yang artinya bisa diklaim oleh Bapak Ibu dosen. Oke, terima kasih Bu Eli, masukannya mungkin nanti akan Iya, kami sama-sama. tampung dan akan kami cari informasi apakah dengan sister yang ada di kementerian, nanti kami dengan Pak Sultan akan mencoba itu. Oke, terima kasih Bu Eli. Baik, terima kasih. Semoga terjawab nggih Bu Eli, pertanyaan nomor 1 sampai nomor 4 nggih. Kalau memang belum terjawab mungkin nanti bisa mungkin lagi di kantor pusat mungkin sowan ke Pak Sultan bisa diceritakan secara detailnya Sampun, Pak, seperti itu. sampun. Matur nuwun sewu. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bu Eli. Baik Bapak Ibu, yang 3 pertanyaan lagi ya Pak Joko ya, Pak atau Pak Sultan ya. Siap, monggo. Karena ini hari Jumat ya. Hari Jumat ini sudah jam 10.10 untuk persiapan Jumat. Yang selanjutnya dari Pak Atan Pratama, izin bertanya untuk bukti tautan BKD tentang penelitian dan pengabdian, apakah membuat Google Drive sendiri atau ada fasilitas dari UNESA? Oke. Jaronto. Terima kasih Pak Antan ya. Ini kalau yang sekarang masih diwadahi yang pengajaran, yang ini masih mungkin nggak pakai Google Drive sendiri, monggo boleh, nggak ada masalah. Itu juga sah, juga aman ya untuk dirinya sendiri. Untuk yang itu Mas Roman saya kira, ya untuk pengajaran saja yang difasilitasi oleh UNESA. Oh gitu, siap. Jadi intinya Pak Atan ya, yang link URL itu hanya untuk pengajaran saja. Karena kalau yang saya lihat atau saya coba login di akun dosen itu hanya untuk penelitian PKM dan unsur penunjang itu tetap bisa upload penuhnya tetap bisa upload file ataupun mau dibuat tautan juga boleh. Berarti pakai Google Drive juga boleh. Seperti itu Pak Atan ya. Semoga terjawab Pak Atan. Ingin menambahkan sedikit Mas Roman. Memang karena kenapa pengajaran? Karena memang sesuai sosialisasi yang terakhir dengan Dikti, memang untuk pengajaran harus berupa tautan. Karena nanti ketika pindah ke Sister Cloud itu kalau file PDF asesor tidak akan bisa membaca, nggak akan terbawa. Makanya itu yang kami pikirkan kemarin dengan Pak Alim. Alhamdulillah sudah dibantu Pak Alim. Matur nuwun Pak Alim. Itu aja Mas Rohman. Ya, siap. Terima kasih Pak Joko. Memang Sister ini kan irisan dengan Direktorat PIK dan kerjasama ya. Jadi memang kemarin solusinya alhamdulillah ada sudah dan sangat mempermudah sebetulnya. Yang selanjutnya itu dari Pak Reza Rahmadian. Izin bertanya, saya Reza, Korprodi D4 Teknik Listrik di Sister BKD muncul mata kuliah tugas akhir yang bukan mata kuliah khusus, berbeda dengan yang diambil oleh mahasiswa di KRS yang sudah merupakan mata kuliah khusus. SKS-nya pun berbeda, mohon bantuan. Juga mungkin Pak Joko atau Pak Alim. Pak Alim, monggo. Ini ganti akun. Ini sering jopong kayak HP. Jadi untuk mata kuliah yang memang tidak ada absensinya itu enggak saya kira nggih Pak Sultan
seperti mata kuliah memang tidak ada pertemuan tatap mukanya di kelas, 16 pertemuan, itu tidak perlu mengunggah absensi presensi sebagai bukti nggih. Mata kuliah itu memang tidak ada absennya. Jadi yang diunggah ya SK, terus SK mawon, atau mungkin SK penugasan, atau mungkin nilai sama nilai, nggih, sama nilai. Ya. Jadi berarti intinya mata kuliah yang khusus tidak ada absensinya. Walaupun di Siakadu itu ada link format form absensi, memang tidak perlu diunggah ya Pak Alim ya. Jadi hanya unggah SK saja. Tapi Ini memang masih pendapat saya Pak, ngapunten ya, masih ya, pendapat saya. Saya aja Pak Alim. Jadi kalau beberapa case memang TA atau tugas akhir itu tidak ada absensi seperti skripsi. Memang Korprodi itu memang hanya nanti di akhir semester atau di setiap ujian TA ataupun skripsi itu kan hanya memberikan nilai kan seperti itu. Jadi kalau sesuai dengan PUPKD 2021 yang harus ngupload di 4 persyaratan yang wajib diunggah, SK, nilai, presensi, dan ini itu kan berarti kan tidak tidak lolos kan seperti seharusnya verifikasinya atau di asesori kan seperti itu ya Pak Joko. Jadi mungkin itu memang tidak perlu boleh di-upload SK-nya mungkin ya, tapi mungkin tidak perlu dibuat beban untuk persyaratan BKD gitu. Mungkin ya Pak Joko ya. Jadi menambahkan Mas Roman, mungkin kalau memang menjadi tidak masalah, tapi kan ketika dosen yang bersangkutan SKS-nya kurang Mas Roman. Mungkin yang jadi pemikiran kan itu. Jadi mungkin juga disepakati juga dengan Bapak Ibu asesor. Artinya untuk mata kuliah itu kalau memang disetujui, artinya persis saya setuju dengan yang disampaikan Pak Alim, artinya pengajaran sama mungkin SK pengajaran sama nilai ya mungkin. Kalau bisa absen manual ya mungkin absen manual juga tidak apa-apa, karena memang secara sistem tidak muncul presensi karena mata kuliah di lapangan. Mungkin itu Mas Roman yang bisa saya tambahkan. Pak Reza Rahmadian Rasen, mungkin ada yang mau didiskusikan Pak Reza, monggo sebelum pertanyaan terakhir dari Pak Budi Hermano saya bacakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan itu karena di Sister BKD itu muncul, jadi tugas akhirnya itu muncul dan harus upload bukti ajar. Nah, namun ini kan ada dua kelas yang berbeda. Kelas yang satunya lagi yang angkatan berbeda itu karena ini khusus dia tidak muncul. Jadi tugas akhir kami itu nilainya 6 SKS dan khusus. Yang 6 SKS itu tidak muncul di sister malahan. Yang 6 SKS tidak muncul. Tetapi tiba-tiba di sister saya itu muncul tugas akhir yang 4 SKS. Yang 6 yang saya jadwalkan di kurikulum dan di bank matkul itu malah tidak keluar, tetapi yang tidak saya jadwalkan itu malah keluar, entah dari mana yang 4 SKS. Saya cek KRS-nya siswa yang mengambil ini, itu juga sudah benar 6 SKS. Ngoten Bapak, mohon bantuannya. Mungkin Mas Rafiq, monggo Mas Rafiq. Bisa dibantu Pak Alim atau Pak Rafiq ya, di akademik. Mohon izin menjawab Pak Sinten nih Pak Reza. Pak Reza. Oke, Pak, mohon nanti diinfokan ke saya prodinya apa sama kelasnya apa nanti dalam bantu saja. Kalau memang kurang sesuai yang di PD Diktinya nanti dalam bantu untuk membetulkannya. Nanti sekalian saya report ke panjenengan untuk screenshotnya untuk pembetulannya. Begitu Pak. Siap Mas Rafiq, matur nuwun jawabannya. Sudah punya nomor Mas Rafiq ya Pak Reza ya? Sudah ya? Nomor sepertinya sudah. Sudah. Oh ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Rafiq dan Pak Alim ya tadi bantu. Oh, ada pertanyaan terakhir.
Pak Budiarmono, Mas Rohman. Nggak muncul. Oke. Pertanyaan terakhir ya Mas Rohman ya. Nggak muncul. Halo Mas Rohman. Ya, untuk Pak Budi Hermono, ini pertanyaan terakhir ya Pak Joko ya, karena hari Siap, Jumat siap. ya. Siap, Dari siap. Untuk dari Pak Budi Hermono, pertanyaannya untuk yang sudah melalui Google Dribble, Google Drive mungkin ya. Google Drive gimana? Google yang sudah melalui Google Drive bagaimana? Untuk PKM gimana jika kita melakukan pelayanan bagi masyarakat? Apakah ada format isiannya? Ini tadi sebenarnya sudah terjawab ya, Bapak. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, mungkin mau dijawab kembali untuk bertegas Pak Joko. Monggo silakan. Artinya gini, aktivitas yang di PKM mungkin yang di luar penelitian, mungkin apakah ada pengabdian di RT atau apa mungkin, tapi kan yang jelas mungkin kan harus ada penugasan dari instansi, artinya kan karena kita bernaung di UNESA, jadi tetap harus ada penugasan, terus dibuktikan dengan outputnya mungkin paparan waktu di RT ini, kampung ini dengan PPT-nya, monggo bisa diklaim sebagai pengabdian masyarakat. Di situ tinggal memilih di subrubriknya PKM mana yang sesuai. Mungkin itu Mas Rohman. Dan kalau di filenya di Google Drive, monggo. Karena yang selama ini diminta oleh kementerian sementara ini hanya di pengajaran. Harus berupa tautan. Jadi mungkin masih, saya pikir di menu PKM mungkin masih ada upload file Mas Rohman. Kelihatannya kalau yang di bidang artinya kan tetap lewat situ masih tidak ada masalah. Ya. Mas Rohman. Mungkin itu Pak Budiarmono, semoga terjawab. Siap. Satu lagi boleh Pak? Ya mungkin bisa nambah Pak, barangkali sedikit. Halo Pak siap. Gunawan, monggo ya. Pak Gunawan. Monggo. Ya. Makasih Pak. Tadi yang saya yang kolom chat Pak yang tanya yang tentang penarikan data penelitian, namun tidak bisa saran Pak Sultan tadi sudah dicek ya. Saya cek kembali dan itu sudah sesuai dan biasanya juga nggak ada masalah di BKD sebelumnya begitu. Nah untuk kesempatan kali ini saya tidak bisa begitu. Mohon informasinya. Untuk penarikan data penelitian yang tidak bisa sehingga kesimpulannya merah jadinya gitu. Ya kalau yang pengabdian bisa Pak, yang lain bisa. Cuma penelitian saja nggak bisa. Izin bertanya Pak Gunawan, range waktunya masih di di range BKD ini ya? Iya. Februari sampai Juli ini ya? Artinya aktivitas itu Betul masih. Oke, siap. Mungkin juga di cross check lagi mungkin pengisian waktu dan tanggalnya itu keluar dari rank kami, jadi mungkin kan takutnya itu. Nanti juga kami cek. Ranknya waktunya Juli sampai tadi apa Pak? Februari Pak. Untuk semester ini kan Februari sampai Juli. Ya, mohon informasinya Pak untuk saya berkontak itu dengan siapa gitu, biar nanti biar. Monggo dengan kepegawaian enggak apa-apa. Ya minta di chat Pak nomor itu Pak. Ya, biar mudah. Makasih. Siap. Matur nuwun Pak Gunawan. Pak Joko dan Pak Sultan bisa nambah sebentar Bapak? Siap. Bang Sabariman. Terakhir Bapak. Terakhir monggo ya. Pak Bambang, pembuka dan penutup Pak Bambang. Monggo, mudah-mudahan. Monggo. Tidak tertutup lebih dulu barangkali begitu. Biasanya kalau terakhir itu doa Pak. Monggo Pak Bambang. Kegiatan. Sebelum saya simpan permanen Bapak, untuk syarat khusus Bapak, lektor kepala, siap. Lektor kepala itu saya sudah 7 Bapak, sudah 7 yang diajukan, dan di sana tertulis diajukan tulisannya biru memenuhi ketentuan undang-undang beban kerja dosen mengenai kewajiban khusus dosen. Tetapi di bawahnya itu ada tulisan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan beban kerja dosen mengenai kewajiban khusus dosen. Apakah ini karena belum saya simpan permanen atau gimana? Gitu Pak.
Nggih. Nggih, itu Jadi karena memang belum belum nanti Belum kan dinilai. Belum dinilai. Nggih, belum nggih. dinilai Pak Bambang. Betul, Nggih. dari persepsi saya Nggih. begitu sama. Nggih, Kemudian yang belum kedua, Bapak. dinilai. Nggih, Yang kedua, belum. nanti apabila sistem yang saya masukkan di dalam simpan permanen itu tadi dengan pola yang baru, saya Iya. khawatirnya nanti setelah reviewer masuk ke tempat BKD saya tidak bisa membaca ini. Apakah Iya. ada risiko begitu, Pak, dengan sistem yang Nah, baru? ini setelah ini kami cek dulu, nanti kami info ke Pak Bambang. Oh, Yang ngoten. pengajaran Iya. apakah sudah sesuai atau masih model yang lama, nanti kita cek dulu Pak Bambang ya, kita lihat. Oh, nggih. Ya, Terima nanti kasih. Terus ada Menambah- juga yang sempat Menambahkan dibahas. sedikit Pak Bambang nggih. Nggih, Mungkin monggo. untuk memperjelas lagi. Jadi mohon izin. Mungkin Bapak Ibu dosen ya bukan anu, mungkin ada yang salah persepsi. Jadi untuk syarat khusus LK itu artinya Sinta 1 dan 2 nggih. Fik ya kita pastikan. Jadi Sinta 3 sampai 6 itu bukan jurnal terakreditasi. Betul, Yang iya, diminta oleh kementerian artinya terakreditasi itu Sinta 1 dan 2. Itu syarat Atau dari LK. jurnal nasional, Pak ya. Nggih, Atau jurnal kalau di internasional kan, Pak ya. kalau di atasnya nggak masalah. Jadi Ya, takutnya salah mempersepsikan bahwa terindeks Sinta 36, tapi itu bukan bagian dari syarat khusus untuk LK. Nggih, Nggih, mungkin itu nggih. yang untuk memperjelas untuk yang Bapak Ibu dosen lainnya Pak Bambang. Nggih, matur nuwun. Nambahan satu lagi, Pak, satu. Tapi ini hanya sekedar berbagi pengalaman. Untuk yang Nggih. PKN, Pak, menjadi reviewer di jurnal itu Nggih. sudah dilakukan oleh saya, sudah saya lakukan. Kemudian saya sudah dapat SK dari universitas tersebut. Waktu saya mau masukkan ke PKM, ternyata memang kalau seandainya tidak masuk di dalam Sinta, itu tidak bisa diajukan, Pak, di sistering. Begitu, Pak. Jadi saya nunggu sampai itu bisa masuk Nggak ke bisa Sinta, begitu. nggak bisa ditarik nggih Pak Bambang. Oke, nggih. tidak bisa, Nggak Pak. ditarik Saya cari sinkron, namanya nggih. nggak muncul itu. Ya sudah, Nggih. nggak apa-apa. Nggih. Saya tunggu sampai itu dia menjadi Nggih, tercover oleh Sinta. Itu, Pak. Terima kasih banyak Nggih, informasinya. siap-siap. Gitu, Terima banyak, kasih gitu. juga Pak Bambang. Nggih. Nggih. Ya, baik. Terima kasih Pak Bambang. Jadi saya bisa Untuk sesi tanya jawab sudah selesai nggih Pak Sultan, Pak Joko? Sampun. Ya, baik, untuk acara sesi tanya jawab sudah selesai Bapak Ibu. Yang terakhir adalah acara penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga acara pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin, Saya amin. selaku pemandu acara mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, matur nuwun atas hadirnya di Zoom. Semoga ini bisa menjadi pencerahan, dan kalau memang ada yang ingin ditanyakan, ada kendala, monggo Bapak Ibu SDM siap membantu. Matur nuwun Pak Joko. Sami-sami. Sultan, Pak Siap-siap. Rahman, nggih. Sami-sami Bapak Ibu. Izin lab, Matur nuwun. Terima Pak kasih, Sultan, Pak Joko, izin Mas lab. Rahman. Sami-sami, nggih. Nanti mohon izin konsultasi ke jenengan. Siap, nggih. Selamat bisa membantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Alim, Mas Rafiq, nggih. Oke, wis di out.